Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Jamaah yang kami muliakan dan kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita hal-hal yang berkaitan dengan sholat, dan kita insyaallah pada hari ini atau pada kesempatan kali ini akan membahas tentang takbiratul ihram. Tentang takbiratul ihram. Kalau kita coba mau perhatikan dengan seksama, kita mau renungi dengan seksama, bahwasanya ibadah itu memiliki pintu masuk. Wudhu ini merupakan pintu masuk untuk bisa sholat. Dengan wudhu, maka kita bisa mengerjakan sholat. Dan takbiratul ihram itu merupakan pintu masuk sholat itu sendiri. Jadi takbiratul ihram itu bukan hanya sekedar ucapan tanpa makna, tetapi takbiratul ihram ini merupakan pemisah. Pemisah antara apa? Pemisah antara yang tadinya diperbolehkan, kemudian menjadi tidak diperbolehkan. Jadi ketika kita sudah mengucapkan takbiratul ihram, Allahu Akbar, maka nggak boleh loh kita mengatakan maupun melakukan suatu perbuatan yang perbuatan maupun ucapan tersebut tidak disyariatkan di dalam sholat. Nggak boleh kemudian sembarangan ngomong, nggak boleh kemudian jalan-jalan, nggak boleh gerak-gerak ketika sudah melakukan takbiratul ihram. Dan takbiratul ihram ini sebagaimana yang tadi dikatakan pemisah. Hal ini Muhammad SAW, beliau bersabda, miftahus salati at-tuhur. Pembuka salat yaitu dengan bersuci, berwudu terlebih dahulu. Maka dengan berwudu kita bisa mengerjakan salat kita. Wa tahrimuha takbir, dan yang mengharamkannya adalah takbir. Yang dimaksud di sini adalah takbiratul ihram. Ketika seseorang sudah mengucapkan takbiratul ihram, maka setelah itu haram untuk melakukan perbuatan maupun mengucapkan sesuatu yang tidak disyariatkan di dalam sholat. Wa tahliluhat taslim, dan yang menghalalkannya yaitu salam. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Maka setelah itu boleh kemudian kita mengucapkan sesuatu yang tadinya dibolehkan sebelum sholat, kemudian menjadi tidak diperbolehkan ketika sholat, lalu ketika sudah salam, boleh lagi. Begitu juga bergerak, jalan-jalan, tengok kanan, tengok kiri, dan lain sebagainya, ini menjadi diperbolehkan lagi. Hadis ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya ketika seseorang sudah mengucapkan takbiratul ihram, itu Allah Akbar, maka sejak saat itu hal-hal yang tadinya halal, sebagaimana tadi disebutkan, gak boleh dilakukan di dalam sholatnya, kecuali hal-hal yang berkaitan dengan sholat. Oleh karena itu para ulama menyebutkan, atau dengan redaksi hadis tadi, bahwasanya Nabi menyebutkan wa tahrimuha at-takbir, yang mengharamkannya adalah takbir, yaitu takbiratul ihram. Dan takbiratul ihram ini diucapkan oleh seorang muslim ketika hendak mengerjakan salat dengan lafaz Allahu Akbar. Dan maknanya ini sangat dalam kalau coba kita mau merenungi. Dan para ulama menjelaskan makna Allahu Akbar yang disampaikan, Allahu Akbar ay akbaru min kulli syai', bahwasanya Allah Subhanahu wa taala maha besar dari segala sesuatu, lebih besar dari segala sesuatu. Fi dzatihi, baik dalam zatnya, wa asma'ihi, begitu juga nama-namanya, wa sifatihi, dan sifat-sifatnya. Ketika kita mengucapkan kalimat ini, maka sejatinya kita sedang menegaskan, kita sedang mengikrarkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu lebih besar dari segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala maha besar, lebih besar dari segala apa yang ada di dalam alam semesta ini, lebih besar dari urusan kita,
lebih besar dari masalah yang sedang kita hadapi, lebih besar dari pekerjaan kita, bahkan lebih besar dari kegelisahan kita. Oleh karena itu ketika kita hendak mengerjakan sholat, yaitu mengucapkan Allahu Akbar. Hikmahnya apa? Hikmahnya dengan takbir, yaitu agar hati seorang itu kemudian langsung terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala, terhubung dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa? Sehingga ia kemudian malu ketika hendak mengerjakan sholat, kemudian dia berpaling memikirkan hal-hal sesuatu yang bukan berkaitan dengan sholatnya, memikirkan pekerjaannya, memikirkan hal-hal yang tidak lebih besar dibandingkan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala Maha besar. Maka kemudian ketika kita mengucapkan Allah Akbar, kesampingkan hal-hal tersebut terlebih dahulu. Allah taala berfirman, "Wa rabbaka fakabbir," dan agungkanlah Rabbmu. Agungkanlah Allah Subhanahu wa taala. Quran surat Al-Mudaththir ayat 3. Dan perintah ini menjadi dasar bahwasanya mengagungkan Allah Subhanahu wa taala merupakan inti dari peribadahan. Dan takbiratul ihram ini merupakan bentuk pengagungan seorang hamba yang hendak mengerjakan sholatnya pertama kali yang dia ucapkan di dalam sholatnya. Maka para jamaah yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala, perhatikan ketika kita mengerjakan takbiratul ihram. Dan dalam masalah lafadz ini, takbiratul ihram, lafadz Allahu Akbar, para ulama juga membahas apakah takbiratul ihram itu lafadznya boleh diganti dengan lafadz yang lainnya yang mungkin maknanya hampir sama. Contohnya, ketika kita mengucapkan takbiratul ihram, itu kan dengan lafadz Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kemudian seseorang ingin improvisasi misalkan, yang maknanya dalam bahasa Arab ya tidak terlalu jauh. Misalkan Allah Akbar menjadi Allahu A'zam, Allah Maha Agung. Kemudian Allah Jalil dan lain sebagainya. Apakah boleh? Maka yang benar di sini tidak boleh diganti dengan lafadz yang lainnya. Jadi lafadz Allah Akbar itu hanya dengan Allah Akbar, tidak diganti dengan lafadz yang lainnya. Dan Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala pernah berkata, wa kana da'buhu fi ihramihi lafdatu Allahu Akbar la ghairuhu. Kebiasaan Nabi Muhammad SAW tatkala takbiratul ihram yaitu mengucapkan dengan lafadz Allahu Akbar, bukan dengan selainnya. Dan hal ini juga sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, idza qumta ila shalah, ketika engkau berdiri untuk mengerjakan salat, fa asbighil wudu, maka sempurnakanlah wudu, summa staqbilil qiblah, kemudian menghadaplah ke kiblat, fakabbir, lalu bertakbirlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya takbir itu sifatnya tauqifiyah. Apa itu tauqifiyah? Tauqifiyah itu maksudnya adalah harus mengikuti apa yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW tanpa perubahan. Itu yang dimaksud dengan tauqifiyah. Beribadah harus dengan petunjuk dari Nabi Muhammad SAW. Gak boleh kemudian seseorang improvisasi dalam masalah ibadah. Karena hukum asal ibadah itu adalah haram kecuali memang dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemudian muncul pertanyaan yang lain pula di dalam hati kita, misalkan apakah takbiratul ihram ini harus diucapkan oleh seorang yang hendak mengerjakan sholat, terdengar oleh dirinya atau tidak? Dan ini juga ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Tapi wallahu ta'ala alam, sebagian ulama berpendapat bahwasanya ketika mengucapkan takbiratul ihram itu tidak disyaratkan harus terdengar oleh dirinya. Kenapa? Karena memang tidak ada dalil yang menjelaskan secara jelas
berkaitan dengan takbiratul ihram harus terdengar atau tidak. Dan kemudian di antara alasan yang lainnya juga terkadang ada kondisi yang menyebabkan kita nggak bisa dengar suara kita. Contoh, ketika seseorang sudah berdiri, hendak mengerjakan sholat, hendak mengucapkan takbiratul ihram, tiba-tiba ada keadaan atau ada motor yang datang kencang sekali. Dan knalpot yang bising sekali. Ketika Allah Akbar, tiba-tiba ngeng. Pas lagi kita mengucapkan takbiratul ihram. Dan kita kemudian akhirnya mendengarkan suara knalpot, bukan mendengarkan suara kita sendiri. Apakah sah takbiratul ihramnya? Sah. Salatnya sah. Ya. Karena memang tidak disyariatkan untuk terdengar oleh dirinya sendiri. Adapun takbiratul ihram ini dikerjakan bagi yang mampu dengan berdiri pada sholat yang wajib, yang pembahasannya sudah kita jelaskan pada kesempatan yang lalu. Adapun di sholat sunnah, ya, maka boleh dikerjakan dengan cara duduk maupun berdiri. Adapun dalam sholat wajib, maka dikerjakan berdiri bagi yang mampu. Kemudian menghadap kiblat, lalu mengangkat kedua tangannya ketika bertakbir. Hal ini berdasarkan hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yarfa'u yadayhi hatwa mankibaihi idza iftataha shalah. Nabi Muhammad SAW mengangkat kedua tangannya sejajar dengan pundaknya tatkala beliau membuka sholatnya. Jadi ketika kita takbiratul ihram, tangan kita diangkat, hadapkan ke kiblat, tidak dibuka terlalu lebar, tidak pula ditutup rapat, tapi dibiarkan terbuka sedikit. Kemudian hadapkan ke kiblat dan sejajarkan dengan pundak kita. Seperti ini. Bukan pula seperti ini, tapi menghadap kiblat. Bukan pula seperti ini, ya, bukan pula seperti ini, tapi dibuka. Kemudian sejajarkan. Adapun cara yang kedua, yaitu dari Malik bin Al-Huwairis radhiyallahu taala anhu, hatta yuhadiya bihima furu'a udunaihi, yaitu beliau ketika mengangkat kedua tangannya menjajarkan dengan daun telinganya. Menjajarkan dengan daun telinganya. Ya, kira-kira seperti ini. Sejajar dengan daun telinga. Jadi ketika takbiratul ihram itu ada dua cara. Mengangkat sejajar dengan pundak atau sejajar dengan daun telinga. Bukan kemudian kita ketika takbiratul ihram hanya sekedar mengangkat seperti ini, tidak sampai pundak, hanya sampai dada, atau mungkin sampai sekedar perut saja. Karena sebagian orang itu ada yang mengerjakan takbiratul ihram seperti itu. Maka yang sunnah, yang mengikuti contoh Nabi Muhammad SAW sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat. Maka kita mengangkat tangan sampai sejajar pundak atau sejajar dengan daun telinga kita. Setelah kita mengangkat tangan dan mengucapkan takbir, maka setelah itu disunnahkan untuk meletakkan tangan kanan ke tangan kiri, ke pergelangan tangan kiri. Ya, adapun letak tangan pada tubuh, apakah diletakkan di atas pusar atau di bawah pusar, wallahu taala alam, perkara yang luas, perkara yang diperbolehkan, mau diletakkan di atas pusar maupun di bawah pusar diperbolehkan, wallahu taala a'lam. Dan para ulama juga sepakat bahwasanya mengangkat tangan ini hukumnya sunnah. Jadi ketika seseorang misalkan dia takbiratul ihram tidak mengangkat tangannya, tiba-tiba langsung mengatakan Allahu Akbar, langsung tangannya ditaruh di atas pusarnya, maka sholatnya sah. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Hal ini juga dikatakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala, ajma'u ala
anna raf'al yadaini 'inda takbiratul ihram sunnah. Bahwasanya para ulama sepakat mengangkat kedua tangan tatkala takbiratul ihram itu hukumnya sunnah. Dan kemudian di antara hal yang perlu diperhatikan, perlu kita lebih memperhatikan lagi, bahwasanya di sana juga ada kesalahan-kesalahan dalam melafadzkan takbir. Contoh, sebagian orang itu tatkala mengucapkan takbir Allahu Akbar memanjangkan yang seharusnya tidak dipanjangkan. Harusnya Allahu Akbar kemudian menjadi Allahu Akbar, atau menjadi Allahu Akbar. Apakah beda artinya? Jelas berbeda artinya. Bertambahnya huruf, maka berubah pula artinya. Allahu Akbar berarti artinya apakah Allah Maha Besar? Kita mempertanyakan apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Besar. Tentu ini keliru. Begitu juga yang kedua, Allahu Akbar, ini juga keliru. Maka dalam takbiratul ihram kita harus perhatikan lafadz yang harus kita ucapkan ketika takbiratul ihram. Kemudian yang kedua berkaitan dengan apakah takbiratul ihram tadi harus terdengar oleh diri kita sendiri atau tidak. Tadi sudah disampaikan bahwasanya nggak harus, tidak disyariatkan untuk terdengar oleh diri kita sendiri. Tapi yang menjadi kewajiban kita adalah ketika takbiratul ihram bukan diucapkan di dalam hati. Karena ketika kita mengucapkan takbiratul ihram di dalam hati, maka sholatnya tidak sah. Tapi kita harus tahrikul lisan, harus menggerakkan lisan kita. Allahu Akbar. Kalau bahasa orang Banyumas ya, umet-umet. Ya, maka kita harus menggerakkan lisan kita, walaupun tidak terdengar oleh telinga kita. Ya, maka kita harus lebih perhatian lagi dengan takbiratul ihram, jangan sampai keliru karena hal ini berkaitan dengan sah dan tidaknya sholat kita. Allah Ta'ala alam, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.